Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid At-Taqwa, Hutan Panjang, Jakarta Pusat. Sampailah kita ke bagian yang ke-9 dari kitab Minhajul Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Di bagian ke-9 ini temanya adalah makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang Rahman itu istiwa di arasy. Sampai hari ini belum semua kaum muslimin yang bisa menerima bahwa Allah itu istiwa di arasy. Masih banyak yang mentakwil, merubah, mempelesetkan dengan istaula, berkuasa di arasy. Nah, inilah sebabnya kenapa di bagian ke-9 ini diturunkan bagaimana makna sebenarnya daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Rahman istiwa di arasy. Ada beberapa dalil yang bisa kita lihat. Pertama, dalil dari Al-Quran. Bisa baterai ya. Pertama, hadis, dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Ya. Yang ketiga, dalil dari perkataan At-Tabi'in. Kemudian berlanjut yang keempat, perkataan daripada A'immatul Arba'ah, imam mazhab yang 4. Dan di kitab ini diturunkan beberapa ayat, ya, bagian ke-9, makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pertama, Fatir, surah yang ke-35 ayat 10. Yang enggak ke bagian kitab bisa buka mushaf. Di situ penulis menurunkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal yang soleh dinaikkannya. Kepadanya, nya-nya adalah n huruf besar, maksudnya kepada Allah, itu sebagai li ta'zim, nya n-nya huruf besar. Jadi kepadanya lah, kepada Allah lah, kalimah-kalimah thayyibah, perkataan-perkataan yang baik naik. Was-salihu yarfa'uh, dan juga amal-amal soleh juga dinaikkan. Nah, kata-kata naik, perhatikan, naik ke atas apa ke bawah? Ke atas. Kalau ke bawah itu turun namanya. Ini menunjukkan Allah itu di atas. Kalaulah Allah itu ada di bawah, kalimah-kalimah thayyibah tidak perlu dinaikkan. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah, kalimah-kalimah thayyibah naik, amal-amal soleh dinaikkan, menunjukkan Allah itu di tempat yang tinggi. Di mana? Di arasy. Istiwa di arasy. Ini dalil pertama. Kedua, di Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Dzil Ma'arij, yang mempunyai tangga. Tangga, Al-Ma'arij itu tangga, alat untuk naik.
Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat-malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap Rabbnya. Naik menghadap Rabbnya. Ini menunjukkan Rabbnya Jibril itu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, di tempat yang tinggi. Maka malaikat perlu naik. Kalaulah memang Allah itu fi kulli makan, Allah itu ada di mana-mana, malaikat Jibril tidak perlu naik. Kan itu yang kita dengar di luar sana. Aina Allah? Di mana Allah? Innallaha fi kulli makan. Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di kanan, Allah ada di kiri, Allah ada di depan, Allah ada di belakang. Kalau memang Allah itu ada di bawah, malaikat Jibril nggak perlu naik, cukup di bawah saja. Nah, maka malaikat Jibril dan malaikat yang lain perlu naik untuk menghadap Rabbnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Allah itu fi 'illiyyin, di tempat yang tinggi, yaitu di Arasy. Yang ketiga, Al-A'la ayat 1. Nah, ini bulan Ramadan ini sering kita dengar nih. Ayat-ayat witir rakaat pertama selalu imam membaca itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Kebanyakan imam witir membaca di rakaat pertama surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Kalau Allah ada di bawah, nggak mungkin yang maha tinggi, maha rendah. Berarti sama dengan kita. Allah itu sendiri mengatakan beliau itu maha tinggi. Itulah dikatakan fi 'illiyyin, di tempat yang tinggi, di arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ada di Thaha ayat 5. Inilah yang menjadi topik kita. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Rabb yang maha pemurah. Yang dimaksud adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana beliau 'alal 'arsy istawa, bersemayam. Ya, istiwa itu artinya bersemayam. Di mana? 'Alal 'arsy, di atas arasy. Kita tuntaskan dulu membaca dalil, nanti kita jelaskan. Di dalam kitab Tauhid, Imam Al-Bukhari menukil dari Abu Aliyah dan juga Mujahid tentang tafsir istawa. Ma huwal istawa? Istawa yaitu ala wartafa, berada di atas. Istawa itu enggak ada yang rendah. Istawa itu di atas. Di atas, bukan di bawah. Itu penafsiran daripada istawa. Kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Arafah saat haji wada. Ya, saat haji wada. Seraya beliau bersabda, ala hal balagtu? Qalu na'am. Yarfa'u asbu'ahu ila as-sama'i wa yunakkibuha ilaihim wa yaqulu Allahumma shahad. Nah, ini sudah masuk kita ke bagian yang kedua. Itu dalil dari as-sunnah. Tadi yang kita sampaikan di 5 ayat adalah dari Al-Quran. Nah, yang keenam ini adalah dari as-sunnah. Apa kata Nabi ketika berkhutbah pada hari Arafah? Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Lalu para sahabat menjawab, iya benar ya Rasul. Lalu beliau mengangkat, menunjuk dengan jarinya ke atas. Nabi tidak begini, Nabi tidak begini, Nabi tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tapi menunjuk ke atas.
Nah, inilah kita warisi khotib yang sudah mengenal sunnah. Ketika berdoa bukan begini, tapi begini. Perhatikan khotib kita ketika berkhutbah, ketika baca doa tunjuknya begini. Ini mewarisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda doa di atas mimbar dengan doa di bawah mimbar. Kalau doa di bawah mimbar begini kita, tapi kalau berdoa di atas mimbar begini. Ini merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita ulang. Lalu beliau mengangkat, menunjuk dengan jarinya ke atas. Selanjutnya beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah manusia seraya bersabda, ya Allah, saksikanlah. Ya, Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah, dengan mengarahkan telunjuknya ke atas. Ini yang dikatakan sunnah fi'liyah. Ya, sunnah ajaran Rasul yang bersifat perbuatan Rasul, tingkah laku Rasul yang untuk kita teladani, menunjuk ke atas. Nomor 7, ini dalil dari sunnah yang kedua. Inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, telah menulis suatu kitab tentang takdir. Nah, ini di kitab Tauhid, masih di kitab Tauhid Syekh Fauzan kita sudah sampaikan dengan bab takdir. Silakan merujuk kembali, dibuka kembali kitabnya. Nah, dikatakan Nabi, sesungguhnya Allah telah menulis suatu kitab tentang takdir. Jadi takdir Allah itu sebelum dieksekusi, beliau menulis terdahulu. Beliau menulis terlebih dahulu. Sebelum dia menciptakan makhluknya. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ia ditulis di sisinya di atas arasy. Inilah yang dikatakan dengan Lauh Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terjaga, yang terpelihara, tidak satu pun yang bisa menjamah papan tersebut. Yang kedelapan, dalil sunnah yang ketiga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an. Ini percakapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang munafik. Apakah engkau tidak percaya kepadaku? Padahal aku, kata Nabi, akulah kepercayaan zat yang ada di langit. Akulah kepercayaan Allah yang ada di langit. Jelas di sini. Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Bukan fi kulli makan, tapi ada di langit. Ayat yang menyatakan Allah itu sendiri mengatakan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang. Apakah engkau tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit. Setiap pagi dan setiap sore datang kepadaku kabar dari langit yang dihantarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dari mana datangnya? Dari langit. Menunjukkan Allah itu di langit. Kalau Allah itu ada di mana-mana, tidak mungkin malaikat menghantarkan berita itu dari langit. Itu dalil dari as-sunnah. Nah, kita tambahkan dalil dari as-sunnah, hadis sahih dari Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami
riwayat Muslim dalam sahihnya, ini nggak ada dalam kitab, kita tambahkan. Ceritanya begini, Abul Hakam Muawiyah, ya, Ibnul Hakam As-Sulami mempunyai seorang budak wanita yang dipekerjakan menggembalakan kambing, ya, yang dipekerjakan mengembalakan kambing. Suatu ketika kambing Muawiyah Ibnul Hakam ini dilarikan serigala, Nah, maka kemudian Muawiyah marah kepada pekerjanya, kepada karyawannya, seorang budak wanita tadi. Ya, bahasa kitanya, dasar kamu tidak becus bekerja. Ya, karena kambingnya hilang satu, dia marah-marah. Bukan sekadar marah di mulut, malah digampar, ya, dipukuli budaknya tadi. Akhirnya muncul kesadaran, astagfirullah, kok saya kejam amat ya, mentang-mentang budak wanita saya pukul. Lalu dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya telah memukuli budak saya karena dia terledor, kambing saya dilarikan serigala. Lalu salahkah saya kalau kemudian saya memerdekakannya? Untuk menebus kesalahannya itu, dia berencana mau memerdekakan budaknya itu. Lalu kata Rasulullah, panggil dia ke sini. Dipanggillah budak wanita tadi, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhadapan dengan Nabi, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawab budak wanita ini, "Innallaha fis sama." Allah ada di langit. "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Anda adalah utusan Allah. Benar jawabannya, kata Nabi, merdekakan dia. Dia adalah seorang wanita muslimah. Merdekakan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dimerdekakanlah budak wanita tersebut. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ini menunjukkan benar jawaban wanita tadi. Inilah yang dikatakan sunnah takririyah. Bukan keluar dari mulut Nabi, bukan dilakukan Nabi, tapi keluar dari mulut orang lain, dibenarkan oleh Nabi. Budak lagi yang mengatakan Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Lalu dibenarkan oleh Nabi sebagai apresiasi, sebagai penghargaan, maka wanita itu disuruh merdekakan kepada Muawiyah Ibnul Hakam. Bagi seorang budak, tidak ada pemberian yang lebih berharga selain daripada merdeka. Selain daripada merdeka. Sudah dua dalil, pertama dari Al-Quran, kedua dari As-Sunnah. Sebelum kita lanjut kepada bagian C, At-Tabi'in, kita sampaikan syubhat-syubhat dari luar sana. Ustaz, kalau memang Allah itu istiwa di arasy, bukankah arasy itu tempat? Betul, arasy itu adalah tempat. Berarti Allah bertempat dong? Iya. Apa susahnya memahami Allah bertempat? Kalau begitu, Allah sama dengan makhluk? Tidak. Allah bertempat tapi tidak sama dengan makhluk. Karena tempatnya Allah berbeda dengan tempatnya makhluk. Beginilah kita memahami sifat-sifat yang lain. Allah melihat, tapi tidak sama dengan melihatnya makhluk.
Allah mendengar, tapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah berkata, tapi tidak sama dengan perkataan makhluk. Dan ini diimani oleh semua orang. Lalu apa susahnya sih Allah istiwa di arasy, tapi tidak sama dengan istiwanya raja di istananya? Tidak sama dengan bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Nah, inilah yang dimaksud oleh ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada satupun yang menyerupainya, tapi Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Allah mendengar tidak sama dengan pendengaran makhluk, Allah mengetahui tidak sama dengan pengetahuan makhluk. Begitu juga Allah istiwa di atas arasy, Allah itu bertempat di arasy, tapi tidak sama dengan tempatnya makhluk. Begini jawaban terhadap syubhat-syubhat yang beredar di sana. Sekarang kita berlanjut nomor C. Ya, sebenarnya dalam kitab nggak dikasih nomor ABC ini untuk memudahkan kita. Kita lihat perkataan at-tabi'in. Di antaranya Al-Auza'i. Ya, itu ada di nomor 9 di halaman 38 paling atas. Al-Auza'i berkata, apa kata beliau? Kami bersama banyak tabi'in. Berarti Al-Auza'i dari kalangan tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya para sahabat. Muridnya para sahabat. Bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lahirnya tabi'in setelah Rasulullah wafat. Kata Al-Auza'i, kami bersama banyak tabi'in berkeyakinan sesungguhnya Allah yang maha agung, sebutannya berada di atas arasy, berada di atas arasy, dan kami beriman pada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Al-Auza'i ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kalau tabi'in mengatakan demikian, tentu gurunya para sahabat juga telah mengatakan demikian. Dari mana tabi'in tahu kalau sahabat tidak mengajarkan? Nah, jadi sempurnalah sudah qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah, perkataan sahabat yang diabadikan oleh Al-Auza'i di antara golongan tabi'in setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dengan modal Al-Quran, dengan modal As-Sunnah dan perkataan tabi'in inilah kemudian ke bawahnya a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4. Siapa mereka? Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat mengatakan Allah itu istiwa di arasy. Nah, kalau di kitab urutannya Asy-Syafi'i dulu. Ya, padahal Abu Hanifah lebih tuaan daripada Syafi'i, enggak apa-apalah. Ya, kita ikuti saja. Imam Asy-Syafi'i berkata, nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Asy-Syafi'i itu bukan nama beliau, itu adalah nama kakeknya. Nama beliau siapa? Muhammad. Bapaknya siapa? Idris. Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi kita yang hafal, yang populer nama kakeknya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, sehingga lahirlah mazhab Syafi'iyah. Itu ya, mengikut kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arasy, yaitu di atas langit. Dia mendekati makhluknya sekehendaknya, dan Allah turun ke langit dunia dengan sekehendaknya. Masya Allah, catat baik-baik.
Ternyata imam madhab kita mengakui Allah itu istiwa di arasy. Nah, maka sampai di sini ketahuanlah kenapa yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, apa katanya? Fikih kami Syafi'i, aqidah kami Asy'ari. Katanya pengikut Imam Syafi'i, katanya Syafi'iyah. Kalau memang Syafi'iyah, ya konsisten. Akidahnya Syafi'i, fikihnya Syafi'i. Itu Syafi'iyah yang konsisten. Tapi kenapa ketika fikihnya Syafi'i, ketika akidahnya lari kepada Al-Asy'ari, kenapa enggak tetap dia Syafi'i? Karena Imam Syafi'i menetapkan Allah itu istiwa di arasy. Di sini terbongkar. Di sini terbongkar. Makanya saudara-saudara kita yang bermadhab Syafi'iyah ketika dihadapkan akidah, mereka tidak terima akidahnya Syafi'i. Mereka mau terima fikihnya Syafi'i, tapi tidak mau menerima akidahnya Syafi'i. Kalau demikian, pengikut Imam Syafi'i separuh-separuh. Pengikut Imam Syafi'i setengah-setengah. Tidak kafah, tidak secara totalitas. Kenapa? Ini dia. Ternyata Imam Syafi'i berkeyakinan Allah itu bukan di mana-mana, Allah itu istiwa di atas arasy. Kita ulang kembali poin yang ke-10, halaman 38. Imam Asy-Syafi'i berkata, sesungguhnya Allah bersemayam di atas arasy-Nya, di atas langitnya, dia mendekati makhluknya sekehendaknya, dan Allah turun ke langit dunia dengan sekehendaknya. Kemudian Imam Abu Hanifah, ini lebih duluan daripada Imam Syafi'i. Beliau berkata, barang siapa mengatakan aku tidak mengetahui apakah Tuhanku berada di atas langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Kenapa? Sebab Allah telah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha ayat 5 tadi, yaitu Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Kalau masih meragukan, berarti ingkar kepada Al-Quran yang mengatakan Allah istiwa di arasy. Kalau ingkar kepada Al-Quran, ya sudah kafir, kata Imam Abu Hanifah. Bukan Ustadz ngatain ya, bukan Ustadz yang mengatakan kafir, Imam Abu Hanifah. Ustadz cuma menyampaikan. Jangan nanti pula keluar dari tangga, Ustadz takfiri, ngafirin orang. Jangan pula begitu nanti, ya. Apa itu arasy? Ya, arasy Allah itu berada di atas 7 langit. Langit ini, Pak, setelah langit dunia, ya, langit yang paling rendah itu namanya langit dunia. Di atas langit dunia itu baru langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Arasy itu di atas langit yang ke-7 pula lagi. Maka dikatakan Allah itu fi 'iliyyin, di tempat yang paling tinggi. Tidak ada yang lagi yang lebih tinggi daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang berkata bahwasanya Allah berada di atas arasy, tetapi dia berkata aku tidak tahu apakah arasy itu berada di atas langit atau di bumi, maka dia juga terancam kafir, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Sebab dia telah mengingkari bahwa arasy berada di atas langit. Barang siapa yang mengingkari bahwa arasy berada di atas langit, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Karena sesungguhnya Allah adalah paling tinggi di atas segala sesuatu yang paling tinggi. Dia dimohon dari tempat yang tinggi, bukan dari tempat yang paling bawah. Ya, seperti kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana itu tadi. Demikian syarah Aqidah At-Tahawiyah
nomor 322. Sekarang Imam Malik. Imam Malik ini di bawah Imam Abu Hanifah, di atas Imam Syafi'i. Ini penulis entah apa hikmahnya kok nggak berurut, ya. Imam Malik ini adalah mazhab yang kedua setelah Hanafiyah dan sebelum Syafi'iyah, ya. Apa kata Imam Malik? Imam Malik ditanya tentang cara istiwanya Allah. Cara istiwanya Allah, cara bersemayamnya Allah di atas arasnya. Tuan Imam, ada apa? Bukankah Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah itu istiwa di atas arasnya. Ya, betul. Pertanyaan, bagaimana cara Allah itu istiwa? Yang ditanyakan apa? Kaifiyat, caranya Allah itu istiwa bagaimana? Imam Malik tidak langsung menjawab. Sambil keringatnya bercucuran, lalu bila menusuk-nusukkan ranting kayu ke tanah, melampiaskan marahnya, ya, melampiaskan marahnya karena pertanyaan tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya. Akhirnya beliau menjawab. Apa jawaban beliau? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Kenapa? Karena Allah yang berbicara dalam Al-Quran, Rasul yang berbicara dalam hadisnya, dan ini diterima oleh para sahabat tabi'in. Maka meluncur dari mulut beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu telah difahami pengertiannya. La syakka fih, tidak lagi diragukan. Wal kaifu ghairu ma'lum. Tentang caranya, ini yang tidak bisa dicapai nalar. Bagaimana caranya Allah istiwa? Ini yang tidak bisa diterangkan. Kenapa? Tidak satu ayat yang menerangkan cara istiwa. Tidak satu hadis pun yang keluar dari mulut Nabi yang mengatakan caranya istiwa. Maka imam besar Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala juga tidak berani mengarang-arang. Beliau menyampaikan, wal kaifu ghairu ma'lum. Kaifiatnya, caranya tidak bisa dicapai nalar, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada istiwanya Allah hukumnya wajib. Karena Allah yang menyampaikan dalam Al-Quran, karena Nabi yang menyampaikan dalam hadisnya yang sahih. Kalau tidak beriman, berarti telah ingkar kepada Allah dalam Al-Quran, ingkar kepada Nabi melalui hadisnya yang sahih. Maka beriman kepadanya adalah wajib. Sementara wassu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya tentang kaifiat istiwa itu adalah bid'ah. Kenapa? Para sahabat tidak pernah menanyakan kepada Nabi bagaimana cara Allah istiwa. Sekarang kamu datang-datang mempertanyakan cara Nabi istiwa. Ini bid'ah, kata Imam Malik. Maksudnya tentang visualisasinya, tentang caranya. Ma'araka illa dha'lan. Saya tidak melihatmu melainkan dalam kesesatan. Akhirnya orang yang bertanya itu diusir dari majelis. Usirlah tukang bid'ah ini, kata Imam Malik. Imam Malik marah terhadap yang bertanya tadi. Nah, jadi ada dua faedah yang kita ambil dari cerita ini. Pertama, betul Allah itu istiwa di arsy. Dibenarkan oleh Imam Malik bin Anas. Yang kedua, tidak boleh mempertanyakan cara istiwa itu. Nah, dan yang ketiga, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa
kita dengar juga syubhat dari luar sana, dikatakan ayat ini ayat mutasyabihat. Ya. Kalau kita belajar ilmu tafsir, ayat itu ada dua macam. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang jelas, yang tidak butuh lagi kepada penafsiran. Yang kedua, ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar, kita butuh bantuan daripada tafsir. Nah, di luar sana kita mendengar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu adalah ayat mutasyabihat yang tidak perlu dibahas. Kita jawab tentang istiwanya Allah di arsy, itu ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas. Berkali-kali Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Lalu tentang kaifiatnya, tentang caranya, inilah yang dikatakan mutasyabihat. Kita cukup menyerahkan saja kepada Allah bagaimana caranya, tanpa harus memeras otak, tanpa harus memikirkan lebih jauh, apalagi mempertanyakan yang akan membuat putusnya kabel dalam otak kita nanti. Jadi ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh difikirkan, cuman diimani saja. Nah, perlu kita sampaikan lagi, ayat tentang istiwanya Allah di arsy itu adalah ayat muhkamat, ayat yang sudah pasti jelas. Cuman tentang kaifiatnya, tentang caranya istiwa, itulah yang dikatakan mutasyabihat. Poin yang ke-13, kita di halaman 39 bagian atas. Tidak boleh menafsirkan istawa, bersemayam di atas, dengan istaula, menguasai. Kenapa? Karena keterangan seperti itu tidak didapatkan dalam riwayat orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Metode orang-orang salaf adalah lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih bijaksana. Kita dengar di luar sana, istiwa itu difahami dengan istaula. Artinya ditakwil, ditahrif. Ditakwil itu ditafsir, ditahrif itu artinya dibelokkan, dipalingkan. Nah, jadi di luar sana orang memahami Allah istiwa di arsy itu adalah istaula di arsy. Kalau istiwa bersemayam, kalau istaula berkuasa. Jadi dirubah, ya. Jadi mereka mengatakan Allah itu istaula di arsy, Allah itu berkuasa di arsy. Nah, di sini ditegaskan tidak boleh menafsirkan istawa, bersemayam di atas arsy, dengan istaula, dengan menguasai. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena keterangan seperti itu tidak didapatkan dalam riwayat orang yang terdahulu. Salaf itu artinya orang terdahulu. Terdahulu ngapain? Bukan hanya terdahulu lahir, tapi juga terdahulu masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, terdiri daripada sahabat Nabi, golongan muhajirin dan ansar yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya salaf. Itu namanya salaf. Metode orang-orang salaf, maksudnya para sahabat, adalah lebih selamat karena lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih ilmiah dan lebih bijaksana. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa kata beliau? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi agar mengatakan hittatun, ya, hittah, ha, ta, dan ta marbutoh. Perhatikan hurufnya, hittah, ha, ta, dan ta marbutoh. Artinya bebaskanlah kami dari dosa, itu artinya. Tetapi mereka orang-orang Yahudi mengatakan hintah, ha, nun, ta, ta marbutoh. Intah
artinya biji gandum, dengan niat membelokkan, menyelewengkan maknanya. Ini karakter, ini mentalitas orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah ayat, ya, suka merubah-rubah ayat. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang kelakuan orang-orang Yahudi ini, ya. Kita bisa lihat dalam Al-Baqarah surah yang kedua ayat 75. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu hai kaum muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ayat ini tidak berjalan sendiri. Ayat ini berlapis-lapis. Kelakuan orang Yahudi suka merubah-rubah ayat padahal mereka mengetahui. Apa tujuannya? Inilah kelicikan mereka, supaya bisa menghindar daripada tugas-tugas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ini? Supaya kita jangan mengikuti tingkah laku orang-orang Yahudi, jangan mengikuti karakter dan mentalitas Yahudi yang suka merubah-rubah ayat. Kalau tadi orang Yahudi merubah hittah menjadi hintah, ya, merubah hittah menjadi hintah. Perhatikan kaum muslimin pada hari ini juga suka merubah ayat. Ayat istawa itu dirubah menjadi istaula, ya, sedikit saja. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Rahman itu istiwa di arsy, lalu mereka rubah menjadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula. Allah bukan bersemayam di arsy, tapi Allah menguasai arsy, kata mereka. Ya, nah, sekali lagi ini bukan Ustaz. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, mengatakan inilah mentalitas karakter orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah ayat. Perhatikanlah kata beliau, betapa persisnya penambahan lam yang mereka lakukan, istawa menjadi istaula, ditambah dengan satu huruf, ya, huruf lam, dengan penambahan nun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dari hittah menjadi hintah, ya. Jadi Ibnu Qayyim mencoba, ya, betapa miripnya, ya, kalau tidak mau dikatakan persis kelakuan kaum muslimin pada hari ini, betapa miripnya dengan kelakuan Yahudi yang suka merubah-rubah ayat, menambah, mengurangi, kemudian menggeser, ya. Kalau Yahudi tadi merubah hittah menjadi hintah, kalau kaum muslimin pada hari ini merubah istawa menjadi istaulah, ya, dengan penambahan nun yang dilakukan oleh orang Yahudi, hittah menjadi hintah. Nukilan Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di samping pentakwilan mereka dengan istaulah merupakan pembelokan dan penyimpangan, pentakwilan itu juga memberikan asumsi, anggapan bahwa Allah menguasai arsy dari orang-orang yang menentang dan ingin merebutnya, juga memberi asumsi bahwa arsy itu semula bukan miliknya, lalu Allah menguasai dan merebutnya. Ini, ya, asumsi yang lahir daripada perubahan istawa menjadi istaula, seakan-akan arsy itu dulunya milik orang lain, lalu direbut oleh Allah, lalu Allah kemudian menguasai arsy itu. Akan begitu jadinya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka takwilkan, mereka sifatkan itu. Itulah dalil-dalil
daripada perkataan at-tabi'in, berikut a'immatul arba'ah, dan juga para ulama-ulama kibar. Sekarang kita tambahkan, ya, saya telat mendapatkan spidol tadi, maka tulisannya tidak sempurna. Kita tambahkan nomor E, dalil akal, ya. Terakhir, dalil akal menunjukkan Allah itu istiwa di arasy, bukan di mana-mana. Ketika berdoa itu kadang kita mengangkat tangan, kadang tidak. Ketika kita mengangkat tangan, kita selalu menadah. Begini ya, kita berdoa. Ini menunjukkan pesan yang tersirat bahwa Allah yang akan memberi itu datang dari atas. Pemberian Allah itu datang dari atas. Kalaulah memang benar Allah itu ada di mana-mana, tentu orang berdoa tidak akan anteng seperti ini. Karena kalau Allah di mana-mana, Allah ada di atas memang begini. Tapi Allah ada di bawah akan begini. Allah ada di kanan akan begini. Allah ada di kiri akan begini. Allah ada di depan begini. Allah di belakang. Adakah orang berdoa begini-begini? Tidak ada, saudara-saudara. Kenapa orang berdoa selalu anteng begini? Menunjukkan Allah akan memberi datang dari atas. Ini dalil akal yang tidak bisa terbantahkan. Lalu bagaimana dengan ayat? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat ini populer dalam Al-Quran. Ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kalau kita lihat tafsir, apa yang dimaksud dia bersamamu itu? Yang dimaksud bukanlah zat Allah. Bukan zat Allah lah yang bersama kita. Lalu apa yang bersamamu? Yang bersamamu itu adalah pengetahuan Allah. Yang bersamamu itu adalah penglihatan Allah. Yang bersamamu itu adalah pendengaran Allah. Yang bersamamu itu adalah pengawasan Allah, bukan zat Allah. Nah, kita uraikan satu demi satu. Pertama, yang bersama kita itu adalah penglihatan Allah. Allah di langit. Tapi penglihatan Allah ada di kita. Allah melihat kita. Inilah yang dimaksud kata Nabi ketika malaikat Jibril bertanya, yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa sih? Apa jawab Nabi kita? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah Anda mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau seakan-akan berarti nggak bisa aja. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, ketahuilah fa innahu yarak. Dia selalu melihat Anda. Jadi penglihatan Allah itu yang bersama kita, bukan zat Allah. Dan ini kita buktikan selama Ramadan. Suatu kali kita di rumah seorang diri, istri lagi ke warung, anak-anak lagi main, cucu main di luar, kita di rumah seorang diri. Sekitar jam 11, apa yang terasa? Nih sudah merasa lapar, walaupun udah banyak sahur tadi, tapi tetap lapar kalau jam 11 itu, Pak. Ini sudah mulai kering, ya, minta disiram dengan air. Buka kulkas, banyak yang seger-seger.
Kita minum nggak ada yang tahu, Pak. Istri sedang keluar, anak cucu main di luar, nggak satu pun yang tahu. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Istri memang tidak lihat, anak cucu memang tidak lihat, tetangga memang tidak lihat, tapi Allah melihat kita membuka kulkas minum air es. Kita yakin itu. Maka biarlah kita menahan lapar, biarlah kita menahan haus. Kita tidak mau minum karena kita yakin Allah melihat kita. Satu. Yang kedua, yang bersama kita itu adalah pendengaran Allah, bukan zat Allah. Maka berdoa, berzikir cukup dengan berbisik. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Al-A'raf 205. Berzikirlah kamu, sebut nama Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskan suara, berbisik cukup sudah kedengaran oleh Allah. Untuk apa teriak-teriak? Allah itu sami'un, sama, punya sifat maha mendengar. Pendengaran Allah bersama kita. Ini jugalah yang dikatakan Nabi, diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dulu ada orang bertakbir, berzikir sambil teriak-teriak. Ditegur oleh Nabi, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, hai manusia, sayangilah diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban, kalian bukanlah menyeru Allah yang budek, bukan yang tuli, bukan pula yang jauh, tetapi kalian menyeru Allah, zat yang sami'an qariba, yang maha mendengar lagi maha dekat. Apanya yang dekat? Pendengaran Allah, bukan zat Allah. Ya, nah maka sampai sekarang disyariatkan kepada kita berzikir, berdoa bisirri, dengan berbisik, wadunal jahri, tanpa mengeraskan suara. Mengeraskan suara saja tidak boleh, apalagi pakai pengeras suara. Sudah dua. Yang ketiga, pendengaran Allah bersama kita, bukan zat Allah. Ya, pendengaran sudah, penglihatan sudah. Yang ketiga, pengetahuan Allah bersama kita. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Satu diantaranya, wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang berdetak di dalam jantung. Belum berbuat, belum melakukan, belum mengatakan, baru berhasrat, baru berencana, baru menginginkan, itu tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah persimpangan jalan kita dengan ajaran tasawuf, ajaran sufi, yang mereka mengatakan bisa menyatu dengan Allah. Ketika taqarrub ilallah, kita sepakat mendekatkan diri kepada Allah, kita sepakat dengan kaum sufi, dengan ajaran tasawuf. Tapi setelah dekat, Ahlus Sunnah mengajarkan kita tidak bisa bersatu dengan Allah, tapi tasawuf mengatakan kita bisa bersatu dengan Allah. Inilah ajaran al-ittihad, inilah ajaran wahdatul wujud yang disampaikan oleh Abu Yazid al-Bustami, yang disampaikan oleh Al-Halaj. Inilah pentolan-pentolan sufi yang ajarannya menyimpang. Nah, sampai juga ke negeri kita, kita ingat Syekh Lemah Abang yang mengatakan manenggaling kaulo Gusti, bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tegaskan, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, tapi kita tidak bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah istiwa di arasy, kita jauh di bumi. Jadi kita jauh dalam kedekatan, dekat dalam kejauhan. Jauh zatnya, dekat pendengarannya, dekat penglihatannya, dekat pengetahuannya, dan dekat dengan pengawasannya. Kita akhiri pembahasan kita ini dengan ungkapan seorang penyair.
seorang penyair sekaligus pengembara. Dia berangkat di tanah Papua menuju Aceh Darussalam. Sebelum dia naik pesawat, dia melihat ke atas angkasa. Persis di pertengahan bulan, dia melihat bulan purnama. Dia naik ke atas pesawat, kemudian dia transit di Makassar. Dia turun pesawat, dia melihat ke udara, dia melihat bulan purnama. Dia naik lagi ke pesawat, kemudian transit lagi di Pontianak, transit di Surabaya, turun pesawat, dia lihat bulan purnama. Naik lagi ke pesawat, kemudian transit di Cengkareng, lihat bulan purnama. Terus ke Minangkabau, terus sampai di Aceh. Turun dari pesawat, dia lihat ke atas, dia melihat bulan purnama. Meluncur dari mulutnya, purnama selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Apa katanya? Purnama selalu bersamaku kemanapun aku pergi, baik di tanah Papua maupun sampai ke Aceh Darussalam. Bagaimana kita memahami ucapan seorang musafir ini? Kita percaya atau tidak? Dia benar apa pembohong? Ayo. Kita percaya ucapannya. Ya. Dia bukan pembohong. Rembulan selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Yang dimaksud oleh pujangga ini bukan zatnya rembulan, tapi sinar rembulan. Sinar rembulan dia di tanah Papua masih bersamanya. Kemanapun dia transit sampai ke Aceh, selalu dia disinari oleh sinar rembulan. Benarkah zat rembulan itu bersama musafir? Tidak, saudara-saudara. Karena rembulan jauh di atas. Begitulah gambaran daripada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada. Apakah zat Allah bersamamu? Bukan. Zat Allah jauh istiwa di atas aras. Apa yang bersamamu? Yang bersamamu itu adalah penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya, pengawasannya. Maka jangan macam-macam di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu mengawasi kita. CCTV Allah akan selalu menyorot kita. Inilah makna daripada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Pak Mustafa, silakan. Sebelumnya Allah telah menulis suatu kitab tentang takdir. Ya. Sebelum dia menciptakan makhluk, sebelumnya rahmatku mendahului takdir. Takdir ini sudah terbuat Allah. Sudah termasuk sebagai iman yang kita dan sekarang takdir itu bisa tidak berubah. Kalau kita Tuhan Allah. Terus yang kedua, rahmatku mendahului takdir. Nah, jadi dengan rahmat melalui berkah. Seperti sekarang terjadi bencana itu berkah. Baik, ya itu saja Pak. Ya, perlu saya ulang pertanyaan dari Pak Mustafa. Mungkin ibu-ibu di bawah tidak mendengar. Ada dua pertanyaan dari beliau. Pertama, tadi hadis mengatakan bahwa Allah telah menulis takdir sebelum melakukannya. Nah, lalu ditanyakan, apakah takdir itu bisa berubah? Itu Pak ya. Nah, pertanyaan pertama. Kita jawab. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Ya. Karena takdir itu juga ada dua macam. Ada takdir yang mutlak, ya. Ini yang tidak akan bisa berubah. Ya. Si A ditakdirkan anak orang Jawa. Si B ditakdirkan anak orang Batak. Nggak bisa dirubah.
Dan si A tidak pernah pesan menjadi anak orang Jawa, si B tidak pernah pesan menjadi anak orang Batak. Ini takdir yang mutlak, yang tidak bisa berubah. Kemudian yang kedua, ada takdir yang muqayyad. Takdir yang terkait dengan sebab. Takdir yang terkait dengan sebab. Umpamanya sekarang bukan Ramadan ya, contoh untuk memudahkan, bukan bulan Ramadan. Saya akan tetap ditakdirkan haus kalau tidak mau minum. Maka ketika panitia menghidangkan gelas ya, lalu saya minum. Nah, maka akan berubahlah takdir itu dari haus menjadi tidak haus. Contoh selanjutnya, Allah akan mentakdirkan saya lapar kalau tidak mau makan. Tapi kalau saya mau makan, maka makan roti, makan nasi, apa saja, maka takdir itu akan berubah menjadi kenyang. Jadi sebenarnya pada intinya kita berjalan dari satu takdir kepada takdir yang lain. Dari takdir bodoh, kalau tidak mau belajar, menjadi takdir menjadi orang pintar, menjadi orang alim kalau mau belajar. Inilah takdir yang bisa berubah. Takdir bisa berubah dengan doa. Takdir bisa berubah dengan usaha. Takdir bisa berubah dengan sedekah. Maka orang mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Yang seharusnya kita terkena bencana karena kita rajin bersedekah, adalah Allah lindungi kita. Allah lindungi kita daripada bencana tersebut. Jadi jawabannya, takdir itu bisa berubah dan bisa tidak berubah. Kalau pertanyaan dilanjutkan, takdir manakah yang bisa berubah dan takdir manakah yang tidak bisa berubah? Nah, ini memang tidak bisa kita jawab. Ini ilmunya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kedua. Ya, Pak Mustafa menanyakan, bukankah Rasul mengatakan rahmatnya Allah mendahului murkanya? Itu ya. Ya, kita bacakan lagi. Nah, di mana tadi Pak hadisnya? Halaman 37. Ya. Innallaha, itu ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa huwa maktubun indahu fawqal arsh. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ia tertulis di sisinya di atas arasy. Ya. Lalu bagaimana dengan bencana pada hari ini? Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Bukankah Allah mengatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului murkanya? Nah, Bapak dan Ibu, bencana itu tidak selamanya berbentuk murka Allah. Ya. Bencana itu tidak selamanya berbentuk murka Allah. Jadi ada berbentuk murka Allah, ada berbentuk rahmat Allah. Kalau berbentuk murka Allah tentu tidak perlu kita terangkan. Seperti contoh kaum Sodom, umat Nabi Lut, dijungkir balikkan oleh Allah, diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya lalu dibanting ke bawah. Itu negeri Sodom. Ya, maka dikatakan orang melakukan seks menyimpang sodomi. Dia diambil daripada negeri Sodom. Umat Nabi Lut melakukan seks menyimpang, maka negeri Sodom itu dibanting oleh malaikat Jibril. Itu memang murka Allah. Itu memang murka Allah. Tapi ada bencana itu merupakan rahmat Allah. Ya. Allah ceritakan dalam Ar-Rum surah yang ke-30 ya, di ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan, maksudnya bencana, baik di darat maupun di laut,
Ibnu Katsir menafsirkan di laut artinya di pinggir pantai. Air pantai naik, tsunami. Bima kasabat aidin nas, disebabkan oleh dosa yang dilakukan manusia. Liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah mau merasakan sebagian akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Endingnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tujuan Allah menurunkan bencana baik supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kita sadar, kita insyaf. Sebab kalau terus dibeli yang enak, terus dikasih kesenangan terus, kita nggak mudeng-mudeng, kita nggak ngerti-ngerti. Sekali perlu dijewer telinga ini biar mudeng. Jadi Allah menurunkan bencana artinya menjewer kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Dikasih bencana, dikasih musibah, yang tadinya jarang-jarang ke masjid supaya lebih rajin ke masjid. Itu tujuannya. Ya, berarti tujuan Allah baik, masih rahmat sifatnya, masih karena kasih sayang Allah. Kalaulah Allah tidak kasih sayang kepada kita, dibiarkan kita mabuk dengan kesenangan. Nah, inilah yang dikatakan istidraj. Sudah melakukan pelanggaran, masih tidak dikasih bencana, masih rezekinya terbuka. Lihat orang kafir, ya, sujud nggak pernah, ruku nggak pernah, tapi dikasih harta terus, kemewahan terus. Inilah dikatakan istidraj. Ya, berarti Allah tidak sayang kepada mereka. Jadi kalau kita umat Islam yang rajin ibadah, yang taat ibadah, dikasih bencana, ya, dikasih musibah, itu tanda kasih dan sayangnya Allah kepada kita, bukan karena bencinya Allah kepada kita. Ya, ujian buat kita supaya kita naik kelas. Itu tujuannya, Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak Karsono. Saya bertanya masalah ini dulu di halaman 38. Imam Syafi'i berkata Allah semayang di atas atasnya, dia mendekati makhluknya sebenarnya, dan Allah turun ke sebenarnya. Yang maksudnya turun ke langit dunia itu apa saja? Ya, tadi kita sampaikan, kalaulah boleh kita ke langit, kalau boleh kita naik ke langit. Sebelum langit pertama itu ada langit dunia namanya dulu. Langit dunia. Setelah langit dunia baru langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Nah, menurut hadis yang sahih, Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nuzul, turun ke langit dunia, bawah lagi pada langit pertama. Ya, kapan itu? Setiap sepertiga malam akhir. Ketika itulah Allah berseru, siapa yang berdoa pada saat ini akan kuijabah doanya. Barang siapa yang minta pada hari ini, saat ini akan kukasih permintaannya. Barang siapa yang istighfar, mohon ampun pada saat ini, akan kuampuni dosanya. Nah, itulah waktu emas setiap sepertiga akhir malam. Para ulama menyebutnya sebagai waktu mustajabah. Maka bangunlah setiap sepertiga malam. Maka Ramadan ini melatih kita bangun setiap sepertiga malam untuk sahur. Jadi kita sahur itu bukan hanya makan, tapi sempatkan berdoa. Ya, waktu emas, waktu mustajabah. Dan ini kita lestarikan sehabis Ramadan, tetap bangun sepertiga malam setelah tahajud, berdoa kepada Allah. Nah, sebagian kaum muslimin terbalik, sorenya mereka begadang, sepertiga malamnya mereka tidur. Tidak demikian dengan para ulama. Para ulama orang soleh setelah isya itu mereka tidur, bangun sepertiga malam akhir. Ya, untuk memanfaatkan waktu emas, karena Allah nuzul, turun ke langit dunia menurut hadis yang sahih.
Nah, diulas oleh Imam Syafi'i, Allah itu istiwa di arasy lalu turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Sekali lagi, kaifiatnya jangan ditanya apakah seperti orang turun tangga, apakah orang seperti turun lift, turun eskalator, turun payung, bukan, ya. Tapi wallahu ta'ala a'lam, Allah yang lebih tahu bagaimana cara turun beliau sekehendaknya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ya, Pak Joko. Allah juga masyarakat kita ini secara umum sebenarnya kan sudah sama ya. Kalau sering kita dengar zakat yang di atas sudah sama gitu. Iya. Memang ada beberapa yang masih lupa. Larangan untuk takwil itu sesuatu yang takwil itu sama dengan tafsir. Banyak terkenal tafsir ya, tafsir. Betul. Atas lain dari Musa misbah sama mengajar itu dalam pengertian itu sama pikiran terus apakah kalau tahu itu sama kita bisa berlaku dengan ayat yang salah atau bagaimana dengan ayat yang masih lalu bersama waktu mana sekali Wa nahnu, bukan wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid. Ya. Pertanyaan dari Pak Joko ya tentang istiwa di arasy itu sudah menjadi pemahaman umum. Serahkan kepada yang di atas. Di atas maksudnya Allah, bukan cicak. Bukan cicak, tapi Allah. Terserah yang di atas, terserah Allah maksudnya. Begitu ya. Nah, lalu yang ditanyakan, lupa saya lagi itu. Mentakwil. Nah, apakah sama takwil dengan tafsir? Satu segi ada kesamaan, yaitu menjelaskan. Tafsir adalah menjelaskan. Takwil sebahagian juga menjelaskan. Namun perbedaan, kalau tafsir hanya sekedar menjelaskan, ya, tafsirul ayat bil ayat. Satu ayat ditafsirkan, dijelaskan dengan ayat yang lain. Tafsirul ayat bil hadis. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis qala Rasul. Kemudian tafsirul ayat biqauli sahabah. Ayat dijelaskan dengan perkataan sahabat, itu tafsir, murni menjelaskan. Kalau takwil, suatu kali mungkin menjelaskan, tapi kali yang lain merubah, kali yang lain menyelewengkan. Nah, ini maka tidak boleh mentakwil, ya, tidak boleh ditakwil. Karena merubah itu karakter mentalitas orang-orang Yahudi yang suka merubah-rubah firman Allah. Nah, lalu dilanjutkan lagi pertanyaan, apakah semua ayat tidak boleh ditakwil? Ya, bagaimana itu ayat yang lain? Nah, tadi sudah kita jelaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, itu juga ditafsir bukan ditakwil. Karena begitu penafsiran para sahabat. Nah, begitu juga ya, fawalli wajhaka, gitu ya, syatral masjidil haram. Apa tadi ayatnya, lupa. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ya, kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Tentang wajah Allah itu tidak perlu ditakwil. Memang Allah itu punya wajah. Ini juga ditakwil oleh kaum pentakwil. Ya, ditakwil dengan zat. Ya. Nah, itu tidak perlu ditakwil. Tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh ditakwil wajah itu menjadi zat. Tetap wajah, Allah itu punya wajah, tapi tidak sama dengan wajah makhluk. Nah, tapi itu tadi, wajah Allah itu bukan di mana-mana, dimanapun ada wajah Allah, bukan begitu. Nah, itu ialah yang ditakwil atau ditafsir. Ya, di mana-mana ada wajah Allah. Maksudnya di mana-mana itu bukan zat Allah. Ya, bukan wajah Allah, tapi
penglihatan, pendengaran, pengawasan Allah. Di mana-mana ada CCTV Allah. Nah, itu yang lebih pas. Itu yang lebih pas. Itu penafsiran. Demikian, Pak. Ada yang tercecer? Silakan ditambahkan. Jawaban saya tadi sudah puas. Nah, wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid. Nahnu disebut bukan Allah sebenarnya. Pak Joko silakan lihat lagi tafsirnya. Kalau nggak salah itu perkataan malaikat. Ya, bukan perkataan Allah. Yang diabadikan oleh Allah ya melalui qauliyahnya, melalui perkataannya. Yang perkataan Allah adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, itu yang perkataan Allah. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, hai Muhammad, jawab, fa inni qarib, aku dekat. Nah, dekat yang dimaksud bukan zat Allah. Ya, dekat yang dimaksud pendengaran Allah, maka berdoalah, Allah akan dengar. Ya, penglihatan Allah, buat yang baik-baik itu akan diperhatikan oleh Allah, akan dinilai oleh Allah. Pengawasan Allah, jangan macam-macam dengan Allah. Ya, lurus-lurus sajalah jalannya. Jangan melakukan pelanggaran. Jadi qarib yang dimaksud adalah pendengaran. Itu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang berdoa kalau dia berdoa. Ya. Ini kelemahan kita kan malas berdoa, Pak. Doa salahin Pak Yai. Kalau berdoa serahkan kepada Pak Yai. Orangnya sendiri malas berdoa. Allah hanya akan mengijabah doa orang berdoa kalau dia berdoa. Pak Yai disuruh mimpin doa, dia sibuk ngurusin besek. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doanya? Jadi kita masing-masing berdoa, Pak. Boleh minta doa kepada Pak Yai, bukan tidak boleh. Tapi Pak Yai berdoa, kita juga ikut berdoa. Doa masing-masing, bukan dipimpin Pak Yai. Begitu caranya. Jadi ayatnya jelas. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Namun SKB, apa itu SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ya, hendaklah dia memperkenankan seruanku dan beriman kepadaku. Ini dua syarat doanya akan diijabah. Pertama, perkenankan seruan Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah, jangan pernah musyrik mempersekutukan Allah. Nah, jadi kalau ditanyakan kenapa doa saya tidak diijabah, Ustaz? Periksa yang dua ini. Sudah diperkenankan belum seruan Allah? Perintah Allah sudah dilaksanakan belum? Larangan Allah sudah ditinggalkan belum? Yang kedua, sudah beriman kepada Allah atau belum? Atau masih musyrik? Ini yang mengganjal doa kita tidak diijabah oleh Allah. Nah, jadi yang dimaksud oleh dekat di situ jelas pendengaran Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah. Zat Allah istiwa di atas arsy. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.